Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini. Dengan tema yang kita hendak bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu patuh berkendara. Adik-adik yang kakak cintai, setiap hari kita berinteraksi dengan jalan raya, baik saat diantar ke sekolah, atau saat mengikuti perjalanan keluarga, atau bahkan saat kalian bersepeda di lingkungan rumah. Jalan raya adalah tempat kita mencari rezeki, menuntut ilmu, dan bersilaturahmi. Namun, jalan raya juga bisa menjadi tempat yang berbahaya jika kita tidak memiliki etika dan disiplin. Yang pertama adalah landasan iman. Kendaraan sebagai amanah ilahi, Islam mengajarkan bahwa setiap karunia adalah amanah. Kendaraan sekecil apapun itu adalah amanah yang wajib kita jaga juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 8, artinya adalah, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Ayat ini adalah isyarat bahwa Allah menciptakan alat angkut, dahulu kuda, sekarang mobil, motor, hingga pesawat. Pertanyaan pertama kakak, apa bukti nyata bahwa kendaraan yang kita gunakan hari ini adalah nikmat Allah? Jika tidak ada kendaraan ataupun motor atau mobil, kita kalau perjalanan jauh atau perjalanan ke sekolah perlu banyak waktu. Betul. Rasa syukur kita ditunjukkan dengan menggunakan kendaraan secara bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah prinsip fikih menjaga keselamatan diri dan orang lain. Dalam hukum Islam ada kaidah agung yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan sosial, termasuk di jalan raya. Ada bunyinya la daroro wala diror. Artinya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Prinsip ini menunjukkan kita untuk selalu patuh, mematuhi rambu lalu lintas, batas kecepatan, dan aturan berkendara adalah bentuk ketaatan terhadap perintah untuk menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lain. Yang kedua adalah waspada, konsentrasi penuh saat berkendara. Kita tak boleh menjadi penyebab musibah bagi orang lain. Pertanyaan kedua nih buat Arkan, sebagai penumpang, bagaimana cara kita memastikan tidak membahayakan pengemudi? Fokus dalam perjalanan. Udah tuh memperhatikan orang lain jika sedang lampu merah. Selanjutnya menjaga kecepatan jika di jalan raya. Nah, tapi kalau misalnya nih, kalau Arkan kan belum cukup usia buat berkendara. Nah, gimana cara Arkan sebagai penumpang nih yang duduk di belakang biar tidak mengganggu, biar selamat deh? Tidak menyalakan lampu. Tidak mengganggu yang sedang menyetir. Dan tidak berisik. Oh iya betul. Terus yang ketiga adalah etika berlalu lintas dan kisah Al-Quran.
Kita bisa belajar etika lalu lintas dari kisah Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Dalam surat An-Naml ayat 18 diceritakan saat Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati lembah, beliau mendengar seekor semut memperingatkan kawanannya. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Kisah ini mengajarkan kita tentang kepedulian dan kehati-hatian yang luar biasa. Nabi Sulaiman, seorang raja yang kuat, tetap berhenti dan berhati-hati dalam tidak menginjak makhluk sekecil semut, bahkan tanpa sadar. Pelajaran yang bisa kita ambil, kita harus selalu menganggap bahwa pengguna jalan lain, sekecil apapun kendaraannya, kayak seperti pejalan kaki atau bersepeda, adalah penting dan harus dihormati. Tidak boleh tuh sombong hanya karena kita mengendarai kendaraan yang lebih besar atau lebih cepat. Gak boleh sombong, berarti akan. Nah, sekarang yang keempat, bahaya tergesa-gesa dan ego di jalan. Salah satu penyakit di jalan raya adalah sifat tergesa-gesa dan egois. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Tuh, akan buru-buru yang gak jelas, berarti itu dari setan datangnya. Kecuali pada 3 perkara: menyegerakan pernikahan, melunasi hutang, dan mengurus jenazah. Hadis riwayat Tirmidzi. Saat kita tergesa-gesa, kita cenderung melanggar aturan, mengambil resiko, dan mengabaikan keselamatan. Kecepatan tinggi seringkali didorong oleh hawa nafsu, ingin menang, ingin mendahului, atau ingin dipandang hebat. Tuh, kan suka gitu nggak? Nah kan? Ingat, tujuan utama kita adalah sampai di tujuan dengan selamat dan penuh keberkahan. Bukan mau dibilang hebat, tuh, keluarkan balap-balapan tuh. Jadi pertanyaan yang ketiga Kakala nih, selain berdoa, apa yang kita bisa lakukan kepada orang tua atau pengemudi agar tidak tergesa-gesa atau buru-buru saat di jalan? Sabar, mementingkan keselamatan, dan mementingkan orang lain. Nah, betul. Jadi itu aja ceramah Kakala hari ini untuk Arkan. Jadi kesimpulannya itu, Arkan nggak boleh buru-buru, nggak boleh tergesa-gesa, harus mikirin orang lain kalau di jalan raya. Oke, adik-adik sekalian, ingatlah 3 kunci ini dalam perjalanan: amanah, patuh, dan sabar. Mari kita niatkan setiap perjalanan kita sebagai ibadah. Mari kita tutup ceramah ini dengan membaca doa memohon keselamatan di jalan sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Yuk, doa berkendara. Nih, Kakak ajari nih. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuh doanya, dihafalin. Ya, semoga Allah senantiasa melindungi kita, keluarga kita, dan seluruh pengguna jalan dari segala bahaya. Sekian dari Kakala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.